Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baiklah, perkenalkan, saya Laila Atfatul Hujaroh, NIM 638 dari kelompok 5 dan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Yusi Cinta Belanda Putri, NIM 654. Perkenalkan, nama saya Vivi Febriani dengan NIM 663. Perkenalkan, nama saya Kak Agustin, NIM 6. Pentingnya strategi keputusan tata ruang. Tata ruang adalah salah satu dari keputusan utama yang menentukan efisiensi jangka panjang suatu operasi. Suatu tata ruang yang efektif dapat membantu organisasi mencapai strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau tanggapan. Yang B, jenis-jenis tata ruang, yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama, tata ruang kantor. Yang kedua, tata ruang toko eceran. Yang ketiga, tata ruang gudang. Keempat, tata ruang posisi tetap. Yang kelima, tata ruang berorientasi proses. Yang keenam, tata ruang sel kerja. Dan yang terakhir, tata ruang berorientasi produk. Tata ruang kantor, yaitu pengelompokan pekerja, perlengkapan mereka, dan ruang kantor guna memberikan kenyamanan, keamanan, dan gerakan informasi. Ciri khas utama tata ruang kantor adalah perhatian utamanya pada aliran informasi. Yang D, tata ruang toko eceran. Tata ruang toko eceran atau retail layout dilandasi gagasan bahwa penjualan dan keuntungan bergantung secara langsung dengan pemajangan produk-produk terhadap pelanggan. Tata ruang eceran ini dapat memaksimalkan keuntungan melalui pematangan produk. Istilah service escape memaparkan lingkungan fisik di mana kelayakan diberikan dan bagaimana lingkungan sekitar memiliki dampak humanistik pada pelanggan dan pekerja. Yang kelima, ada tata ruang bagi gudang dan tempat penyimpanan. Tujuan tata ruang pergudangan atau warehouse layout adalah menemukan trade-off yang optimum antara biaya penanganan dan biaya terkait ruang gudang. Biaya penanganan sendiri mencakup biaya transportasi, juga meliputi peralatan, orang, material, penyediaan, asuransi, dan depresiasi. Tata ruang sendiri meminimalkan kerusakan dan buangan bahan baku dalam gudang. Saat ini manajemen pergudangan sudah menggunakan sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis atau bisa disebut ASRS. Dalam tata ruang bagi gudang dan tempat penyimpanan terdapat dokling silang, penyetokan acak, dan kustomisasi. Dokling silang berarti menghindari menempatkan material atau pasokan di gudang melalui pemrosesannya saat diterima. Yang kedua, penyetokan acak selalu dalam bentuk barcode, memungkinkan identifikasi barang yang akurat dan cepat. Dan yang ketiga, kustomisasi, yaitu khususnya cara bermanfaat untuk membangkitkan nilai keunggulan dalam persaingan di pasar, di mana produk memiliki banyak konfigurasi. Yang G, tata ruang berorientasi proses. Suatu tata ruang berorientasi yang dapat bersamaan menangani
keragamaan besar produk atau jasa ini merupakan cara tradisional dalam mendukung suatu strategi diferensi produk dengan persyaratan berbeda atau sewaktu menangani serangkaian menangani pelanggan, pasien, atau klien dengan kebutuhan berbeda. Keuntungan besar bagi tata ruang berorientasi tata ruang pos Tata ruang posisi tetap merupakan suatu sistem yang memusatkan perhatian pada persyaratan tata ruang proyek tidak bergerak. Proyek ini berada di satu tempat dan pekerja serta peralatan datang ke tempat tersebut. Tata ruang posisi tetap ini begitu sulitnya untuk dipecahkan dengan baik di lokasi. Suatu strategi alternatif guna menyelesaikan sebanyak mungkin proyek di luar lokasi. G. Tata ruang berorientasi proses. Suatu tata ruang berorientasi yang dapat bersamaan menangani keragamaan besar produk atau jasa ini merupakan cara tradisional dalam mendukung suatu strategi diferensi produk dengan persyaratan berbeda atau sewaktu menangani serangkaian pelanggan, pasien, atau klien dengan kebutuhan berbeda. Keuntungan besar bagi tata ruang berorientasi ini adalah fleksibilitas dalam hal perlengkapan dan pengaturan tenaga kerja. Kekurangan tata ruang berorientasi proses berasal dari tujuan umum penggunaan peralatan. H. Sel-sel kerja. Sel kerja merupakan suatu sel mengorganisasi ulang manusia dan mesin yang biasanya tersebar dalam berbagai departemen menjadi satu kelompok, sehingga semuanya dapat dipusatkan guna menghasilkan suatu produk tunggal atau sekelompok produk. Keuntungan sel-sel kerja. Yang pertama, yaitu mengurangi persediaan kerja. Yang kedua, lebih sedikit luas lantai yang diperlukan. Yang ketiga, mengurangi bahan persediaan. Yang keempat, mengurangi biaya pekerja langsung. 5. Peningkatan perlengkapan dan penggunaan mesin. Dan yang terakhir, yaitu para pekerja dapat mencapai lebih banyak area kerja dan dapat lebih efisien. Sel-sel kerja juga memiliki persyaratan, yaitu yang pertama, identifikasi kelompok produk, yang kedua, tingkat pelatihan, fleksibilitas, dan pemberdayaan pekerja yang lebih tinggi. 3. Menjadi swasembada dengan peralatan dan sumber dayanya sendiri. Dan yang terakhir yaitu pengujian atau pokayoke pada masing-masing pemberhentian di sel. Lalu sel-sel kerja memiliki keseimbangan yang disusun oleh pegawai, yaitu menyeimbangi sel kerja dan susunan kepegawaian. Sel kerja ini selayaknya dialokasikan dalam urutan yang benar. Mereka mengatur pekerja yang menyeimbangi sel tersebut. Dalam hal ini memerlukan pembagian waktu operasi total dalam sel kerja dengan waktu talk. Pusat kerja terpusat dan perusahaan terpusat. Suatu pusat kerja yang memindahkan produksi pada suatu sel kerja yang tetap pada bagian fasilitas yang ada. I. Tata ruang repetitif dan berorientasi produk. Tata ruang ini diorganisasi dalam seputar produk-produk atau kelompok-kelompok produk bervolume tinggi dan keragaman rendah yang serupa. Dua jenis tata ruang berorientasi produk adalah lini pabrikasi dan perakitan. Lini pabrikasi yaitu fasilitas cepat berorientasi produk guna membangun komponen, dan lini perakitan yaitu suatu pendekatan yang menyatukan suku-suku cadang di pabrikasi dalam serangkaian stasiun kerja dipergunakan dalam proses berulang.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Sekian dari kami. Pamit undur diri. Saya Laila Fatul Hujaroh, NIM 638. Saya Yusi Cinta Brilanda Putri, NIM 654. Saya Vivi Febriani, NIM 663. Saya Eka Agustin, NIM 672. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.